Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja pasti berharap Bapak Ibu semua dan terus berdoa Bapak Ibu semua, keluarga-keluarga dalam keadaan yang baik, sehat, dan tidak kena apapun yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, gereja menyambut seluruh jemaat dalam ibadah kita pada pagi hari ini, tanggal 9 Agustus 2020. Hari ini gereja kita semua masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Ibadah kita pada pagi hari ini dapat diikuti melalui live streaming di channel YouTube tepat pada pukul 9.30. Gereja mengucapkan selamat beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini pun gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua yang melayani ibadah pada hari ini melalui live streaming. Juga seluruh jemaat atas kesetiaan Bapak Ibu sekalian dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan serta persepuluhan dan juga janji iman PGG. Terima kasih, Tuhan memberkati peran kita semuanya. Untuk berikutnya pengumuman gereja mengenai kegiatan gereja, kita umumkan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-75, WBI, PBI serta PKMB akan mengadakan lomba foto bersama keluarga di rumah masing-masing dengan tema tetap kompak, sukacita, dan sehat bersama keluarga selama pandemi. Dengan bentuk kegiatan yakni pertama ialah memasak nasi goreng, menghias, dan makan bersama dengan keluarga masing-masing. Foto dalam bentuk kolase dapat dikirim ke nomor WA Ibu Edi Sujarwo untuk sebagai bahan untuk penilaian kita bersama. Batas akhir pengiriman foto pada tanggal 15 Agustus 2020. Serta 15 foto terbaik akan mendapat kenang-kenangan hadiah yang menarik pastinya yang akan dikirimkan ke rumah masing-masing sebagai seorang pemenang. Jadi gereja mengundang PBI, WBI, serta PKMB untuk ambil bagian dalam kegiatan ini. Mari keluarga-keluarga, Bapak Ibu sekalian untuk segera mengirimkan fotonya dan pasti ada hadiah yang menarik yang akan dikirimkan ke rumah Bapak Ibu sekalian sebagai pemenang. Himbauan bagi kita semua, mari kita mengikuti aktivitas dengan new normal sesuai arahan dari pemerintah dengan memakai masker, cuci tangan, tidak berjabat tangan, selalu jaga jarak, dan tidak berkerumun. Mari terus berdoa dan juga mendoakan pemerintah dan jajarannya, tim medis yang terus berjuang menghadapi situasi yang sulit ini. Yang ketiga, sebagai gereja yang merupakan bagian dari bangsa ini, kita juga harus taat dalam upaya mengurangi percepatan penyebaran COVID-19 dengan social distance, yaitu bekerja, belajar, ibadah di rumah sangat perlu terus kita terapkan. Mari menjaga kesehatan kita masing-masing sesuai dengan arahan dari pemerintah dengan tetap berada di rumah. Juga mari kita mendukung, mendoakan agar wabah COVID-19 ini segera berakhir. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. 2 lagu berturut-turut akan kita nyanyikan. Mbak Yuli dan Mbak Minkan akan memimpin kita dalam menyanyikan pujian pada Tuhan. Jangan lelah
Yesus kekasih jiwaku. Sekali lagi katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan bahwa Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paling berbakti diambil dari Roma 12 ayat 10 sampai dengan 11. Mari kita punya lagu sekali lagi, Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. sekali lagi katakan bahwa daku Wadaku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh Bapa kami yang sangat-sangat baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami sebagai anak-anak-Mu dapat terus menikmati kasih, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan. Terlebih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga bersyukur kalau kami Tuhan masih berkesempatan untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk setiap puji-pujian, doa-doa, persembahan, persepuluhan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan untuk sabdamu melalui gembala sidang kami Pendeta Edi ya Tuhan. Biarlah dapat membawa kami hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tetap terus berjalan mengikuti perintah serta ketetapan Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa, ampuni pelanggaran kami ya Tuhan, ampuni kesalahan kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan buat seluruh perangkat-perangkat dalam ibadah kami ya Tuhan, yang mendukung ibadah kami berjalan ya Tuhan. Tuhan tetap terus campur tangan jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Engkau juga berikan pelindungan buat mereka, berikanlah kemudahan-kemudahan buat mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 20 ayat yang ke-8 sampai 16. Mbak Pinkan akan menolong kita dalam membacakan firman Tuhan. Matius 20 ayat 8 sampai 16. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidaklah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hatika engkau karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Terima kasih Mbak Pinkan. Firman Tuhan ini akan disampaikan dengan lebih lugas lagi oleh pendeta kita, gembala sidang kita, pendeta Edi Sujarwo. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk doa syafaat yang akan nanti dipimpin oleh pendeta kita. Kita akan mengujikan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaiblah Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Kami mengangkat syafaat kami kepadamu ya Tuhan.
membawa setiap doa kami supaya Tuhan memberkati. Terlebih kami terus berharap kuasa Tuhan terus bekerja di negeri kami yang sekarang ini sedang menghadapi virus COVID-19. Dan ini membuat suasana yang sangat menakutkan. Masyarakat Indonesia tidak bisa bergerak dengan leluasa, dihantui dengan rasa cemas, takut, khawatir. Oleh karena itu Tuhan, kami berharap supaya virus ini akan hilang dari negeri kami. Sehingga masyarakat negeri kami akan bisa beraktivitas dengan tidak penuh dengan rasa takut. Berkatilah ya Tuhan para pemerintah yang terus berusaha untuk menangani penyelesaian virus ini. Tolonglah juga anak-anak Tuhan yang ada di garda depan, baik itu dokter, tim medis, polisi, tentara. Tuhan memberikan pimpinan buat mereka. Berkati juga untuk ekonomi, para pakar ekonomi di negeri kami yang terus memikirkan supaya ekonomi di negeri kami berjalan dengan baik. Tolonglah mereka. Juga masyarakat yang terdampak dari virus ini, kami berdoa supaya Tuhan mencukupkan mereka. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan atau usaha mereka mulai sepi. Kebutuhan mereka juga sangat-sangat diperlukan. Tolonglah mereka Tuhan. Juga berkati yang terkena COVID, supaya Tuhan menyembuhkan. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit, maupun juga isolasi mandiri. Tuhan memberikan penyembuhan. Dan juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Kami terus berdoa supaya COVID-19 ini akan segera berlalu dari negeri kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk gereja kami yang terus Tuhan berkati. Kami bersyukur dengan kondisi seperti ini, tapi kami tidak pernah berhenti memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan satu persatu. Tuhan tengok, tilik mereka, supaya mereka dalam kondisi baik, karena mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang sedang punya pergumulan Tuhan pulihkan. Berkatilah pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkatilah rumah tangga mereka. Sehingga seluruh keluarga-keluarga Tuhan di gerejamu ini selalu aman dan nyaman. Berkati pula untuk program-program gereja kami dan kegiatannya. Tuhan memberkati supaya berjalan dengan baik. Berkati juga untuk lingkungan kami, supaya kehadiran kami pun menjadi berkat. Berkati lingkungan kami, RT, RW kami, Sapam, semua orang-orang yang ada di perumahan ini, supaya mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka tidak kurang satu apapun. Yang usaha dimajukan, yang bekerja diberkati, dan mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan kami terus berdoa, cabang-cabang kami, supaya Tuhan memberkati, baik itu yang ada di Kerawang, untuk Pak Pendeta Tri, demikian juga Saudara Adit yang ada di Purwakarta. Tuhan memberkati pula untuk Sentul City, untuk Pendeta Muda Andreas, dan kami juga berdoa untuk Siseeng yang sekarang sedang membutuhkan gembala. Juga Tuhan berkati Pak Suyadi yang di Lampung, Tuhan berkati Pendeta Yohanes Arianto yang ada di Lubuk Linggau. Semua kami taruh kepadamu Tuhan, supaya para hamba-hamba Tuhan ini bisa mengerjakan tugas pelayanan dengan baik. Kami juga berdoa, Tuhan juga memberkati untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, khususnya dalam program Mubes. Tuhan berkati supaya kuasa Tuhan bekerja, sehingga Mubes dapat kami laksanakan. Tuhan memberkati segala persiapan panitia, dan Tuhan berkati semuanya. Inilah sahabat kami ya Tuhan, dan kami percayakan doa kami ini, dan kami serahkan juga ibadah kami hari ini. Setiap anak-anak Tuhan yang melayani, setiap jemaat Tuhan yang ikut dalam ibadah hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu berkat Tuhan mengalir pada saat ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Pendeta Edi yang telah memimpin kita dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, persepuluhan, serta janji iman kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, mari bekerja sekarang. Mari bekerja sekarang, malam sudah tiba. Hari pun masih pagi, janganlah lengah. Tak lama lagi waktu, hari segera siang. Mari bekerja sekarang, nanti habis terang. Mari bekerja sekarang, di hari terang benderang. Saat beristirahat, pastikan datang. Tiap detik gunakan agar Tuhan senang. Mari bekerja sekarang, nanti habis terang. Panggilan memberi diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, persembahan persepuluhan serta janji iman dapat dikirimkan melalui rekening gereja kita yang tertera di layar kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mengirimkannya. Untuk doa persembahan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Yuli, akan memimpin dalam doa persembahan. Baik, mari Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di rumah sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur dalam situasi apapun, dengan kondisi apapun, kami masih tetap berkomitmen melakukan ibadah kami kepada Tuhan, karena ini adalah bentuk kebutuhan kami terhadap jiwa dan roh kami. Tuhan, dalam ibadah ini kami juga akan memberikan persembahan kami akan mengumpulkan dan mengirimkannya kepada rekening gereja kami. Tuhan, kiranya sebelum kami memberi, Tuhan memberkati, Tuhan mengetahui kami membawa ke dalam hadirat Tuhan sehingga ini menjadi baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini sehingga ini boleh menjadi sesuatu yang baik bagi kerajaan Tuhan di dalam muka bumi ini. Sekali lagi terima kasih Yesus, memberkati setiap persembahan kami, baik sedikit ataupun banyaknya Tuhan, itu adalah menurut takaran Tuhan. Sekali lagi terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah persembahan kami beri kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memberikan persembahan kami semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Yuli. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Edi Sujarwo. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan pada saat hari ini. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami rindu hati kami dijamah Tuhan. Hati kami dan pikiran kami diperbarui oleh kuasa-Mu. Karena kami percaya ketika kami takut akan Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami akan lebih baik. Hidup kami akan lebih terarah. Dan bahkan perjalanan kami tidak terantuk dan tersandung. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa menyukai setiap firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, supaya firman-Mu sangat-sangat memberkati kami. Kuasa apapun yang merebut firman-Mu daripada kami tolak, kami usir. Dalam nama Yesus, keluarlah dari hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dan biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Mu secara luar biasa hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak Tuhan yang telah melayani dengan luar biasa, dan silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya semuanya luar biasa, semuanya pasti sehat, semuanya pasti semangat, dan pasti semuanya diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana upah melayani dalam ketulusan, yang terambil dalam kitab Matius pasal 20 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16 sebenarnya. Namun kita cukup membaca dari ayat 8 sampai yang ke-16. Berbicara mengenai upah yang harus kita bayar. Kalau kita mempekerjakan orang, pada umumnya yang kerja sejak pagi tentunya berharap yang lebih besar apabila dibanding dengan upah yang kerjanya datangnya pada siang hari atau pada sore hari. Itu seringkali disebut dengan keadilan. Ternyata yang terjadi dalam bacaan kitab kita hari ini, pekerja yang datang sejak pagi, yang datang sore, yang datang siang, semuanya sama. Mendapat upah yang sama, yaitu 1 dinar. Memang itu upah yang cukup untuk pekerja dalam 1 hari. Rupanya perumpamaan ini menggambarkan tentang kemurahan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa ini berhubungan dengan pemanggilan orang percaya. Ada yang dipanggil pada saat lahir, ada yang dipanggil pada waktu pemuda, ada yang dipanggil pada waktu dewasa, atau ada yang dipanggil pada waktu tua. Bahkan ada yang dipanggil pada waktu menjelang saat-saat detik kematiannya. Ada yang mengatakan demikian, saudara. Namun perumpamaan ini menggambarkan satu yang luar biasa tentang kemurahan Tuhan kepada manusia
dengan memanggil setiap manusia untuk hidup dalam kerajaannya. Tuhan mencari setiap jiwa. Sehingga kalau saudara membaca dalam perumpamaan ini, pagi-pagi jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Pekerja ini mencari orang untuk bekerja di ladangnya. Artinya masih ada waktu yang tersisa untuk orang-orang yang menganggur, orang-orang yang tidak punya pekerjaan untuk bisa bekerja. Nah, ini menggambarkan tentang kemurahan Allah. Kalau masih ada waktu, Tuhan terus memanggil banyak orang. Kalau masih ada waktu, Tuhan terus ingin mengajak semua orang untuk masuk dalam kerajaan. Setidak-tidaknya ada 3 hal, saudara, yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar melayani dengan penuh keikhlasan. Yang pertama, kita belajar melayani dengan penuh keikhlasan. Kalau saudara melihat Matius yang ke-20 ayat 2 sampai ke-6. Dalam perumpamaan itu ada grup-grup pekerja. Grup yang pertama yaitu pagi-pagi benar mereka bekerja. Mereka bekerja mendapat 1 upah 1 dinar per hari. Padahal mereka bekerja dari pagi sampai sore sebelum matahari terbenam. Lalu kelompok 2 adalah jam 9. Mereka datang dan mereka juga bekerja. Mereka tidak ada perjanjian tentang upah. Yang penting kelompok yang kedua ini jam 9, lalu kelompok yang kedua jam 12, dan kelompok yang ketiga itu jam 3 sore. Dan yang menarik adalah kelompok yang kelima itu jam 5 sore. Mereka tidak mengadakan perjanjian tentang upah, tetapi mereka yang penting bersyukur ketika mereka bekerja. Dan ini menunjukkan satu keikhlasan. Dalam kelompok-kelompok ini, saudara, ternyata mengandung makna yang dalam tentang pentingnya keikhlasan. Kalau kita belajar dari kelompok-kelompok orang ini, ada sikap ketidakikhlasan dari orang pertama yang bekerja dari pagi sampai sore dan menerima 1 dinar. Kalau saudara melihat ayat 11 sampai 12, bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau ada dalam Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-11 dan ke-12. Apa yang dikatakan di sana? Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panasnya terik matahari. Ini contoh ketidakikhlasan dari kelompok pertama, di mana mereka bersungut-sungut. Ini adalah gambaran ketidakikhlasan bagi kelompok pertama yang bekerja dari pagi hari sampai sore hari. Padahal mereka sudah bersepakat bahwa mereka akan menerima 1 dinar. Tetapi pada waktu mereka menerima upah itu, mereka bersungut-sungut karena mereka membandingkan kelompok yang lain yang menurut mereka enak sekali. Mereka bekerja sebentar, mendapatkan upah yang sama. Sehingga mereka bersungut-sungut. Rupanya ini gambaran ketidakikhlasan. Lalu yang kedua, ketika kita melihat di sana, mereka selain bersungut-sungut, mereka menuntut. Tuhan, pikirkan, kami sudah bekerja 1 hari penuh. Bekerja dengan membanting tulang, menahan teriknya matahari, panasnya luar biasa. Kenapa Tuhan masih memberi kami 1 dinar sama dengan mereka? Mereka menuntut, saudara. Ini gambaran dari ketidakikhlasan. Lalu selanjutnya apalagi yang menggambarkan ketidakikhlasan? Mereka menunjukkan sikap kecewa dan marah kepada tuannya. Jadi rupanya ketika kita melihat para pekerja yang pertama ini gambaran pekerja yang tidak ikhlas.
Dalam ayat yang ke-9 dikatakan mereka telah memulai bekerja lebih dahulu. Mereka akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi kemudian mereka kecewa karena mereka juga mendapatkan 1 dinar. Bukan kesalahan tuannya. Karena tuannya sudah deal di pertama sebelum mereka bekerja. Bahwa mereka akan mendapat 1 dinar. Kalimat ini menunjukkan betapa mereka memiliki sikap yang bersungut-sungut. Itu menggambarkan sikap yang tidak ikhlas. Mereka merasa diperlakukan tidak adil. Mereka bersungut-sungut karena mereka tidak diberikan perlakuan lebih spesial daripada orang yang masuk jam 5 sore. Upah 1 dinar adalah upah yang untuk bekerja sehari penuh. Sehingga mereka sebenarnya telah mendapatkan apa yang pantas bagi mereka. Namun mereka marah ketika tuannya memberikan belas kasihan kepada orang yang datang jam 5 sore dengan 1 dinar. Dari sikap ini saudara kita dapat belajar pentingnya sikap ikhlas. Apalagi ketika kita mengerjakan tugas pelayanan. Inilah penyakit dari orang-orang yang masuk terdahulu. Mereka merasa berhak, mereka merasa layak, dan sudah sepantasnya diperlakukan paling istimewa. Mereka merasa bahwa keberadaan mereka di kebun itu adalah karena kemampuan mereka. Tetapi mereka tidak meremehkan orang yang masuk ke belakang. Karena itu dianggap karena anugerah. Yang bekerja tidak full seharian, namun mereka menunjukkan sikap yang rela, ikhlas, saudara. Mereka yang menuntut upah, namun mereka senang. Mereka tidak menuntut upah, mereka senang karena mereka bisa dipekerjakan. Itu orang-orang yang jam 9 sampai jam 5, saudara. Mereka tahu bahwa keberadaan mereka di kebun anggur hanyalah karena belas kasihan si pemilik kebun anggur. Itu sebabnya mereka tidak pernah merasa diri layak, apalagi merasa diri berjasa. Sebaliknya saudara, orang yang pertama kali, kelompok yang pertama kali, mereka sangat mudah merasa berjasa dan sangat gampang meremehkan orang lain karena mereka merasa yang paling pantas untuk menerima hal-hal yang baik dari tuannya karena mereka adalah orang pertama. Rupanya teguran ini sebenarnya kalau saudara melihat pasal 19, itu teguran kepada para murid-murid. Para murid-murid merasa angkuh, merasa sombong, karena mereka sudah dipanggil terlebih dahulu. Sehingga mereka meremehkan orang-orang yang setelah itu dipanggil oleh Tuhan. Yang lebih mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan spesial Tuhan. Namanya kalau dalam Alkitab Paulus, betapa luar biasa. Sekalipun mereka dipanggil lebih ke belakang daripada murid Tuhan. Tapi Paulus dipakai dengan luar biasa. Para murid-murid seolah-olah aku sudah meninggalkan semuanya. Aku sudah memberikan hidupku. Dan aku menjadi orang yang terdahulu. Ayat 16 berkata begitu indah. Demikian orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu. Dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Perhatikan ini saudara. Artinya jaga sikap hidup kita. Mungkin kita menjadi orang yang terdahulu menjadi orang Kristen. Mungkin kita menjadi orang yang terdahulu di dalam gereja. Mungkin kita menjadi orang yang terdahulu dalam pelayanan. Tetapi ingatlah peringatan ini. Supaya kita tidak menjadi orang yang seperti kelompok pertama. Bahwa kita adalah orang yang paling bersasa. Hal tersebutlah yang seringkali ada dalam gereja. Ada orang-orang yang merasa diri layak. Ada orang-orang yang memandang rendah orang lain secara rohani. Ada orang-orang yang memandang rendah kehidupan orang lain. Jauh di bawah mereka. Orang-orang ini tanpa sadar sedang berada dalam dosa kesombongan yang amat dibenci oleh Tuhan. Orang-orang ini tanpa sadar mereka merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini adalah kesesatan yang berbahaya. Mungkin mereka lebih rohani karena mengenal firman Tuhan lebih dahulu. Mungkin mereka mengatakan aku lebih memiliki kualitas hidup rohani yang baik karena aku lebih percaya dahulu daripada kamu. Ini yang sering kali terjadi saudara. Ada perasaan superior.
secara rohani. Ini yang akan mematikan dalam hati kita, saudara. Sebab mungkin Tuhan akan membangkitkan orang-orang setelah kita. Ada banyak orang yang lama menjadi Kristen, akhirnya menjadi tumpul dalam iman, menjadi tumpul dalam rohani. Tapi ada orang-orang yang baru. Itu semangat luar biasa. Jadi firman ini menggambarkan, teruslah ikhlas. Sekalipun kita menjadi orang yang pertama, belajarlah untuk selalu ikhlas di dalam pelayanan. Belajarlah untuk tidak pernah merasa bahwa kita adalah orang yang dahulu yang harus dihormati dari orang yang sebelumnya. Belajarlah untuk semakin kita rendah hati. Semakin kita lebih dahulu, semakin kita menjadi teladan yang lebih baik. Semakin kita orang yang terdahulu dalam kehidupan rohani kita, semakin kita menjadi orang yang bisa diteladani dalam sikap hidup kita. Bukan malah kita menjadi batu sandungan. Jadi yang pertama, belajarlah ikhlas dalam melakukan apapun, terkhusus untuk pekerjaan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan menuntut, jangan mudah kecewa, jangan mudah lekas marah. Karena sikap ini adalah gambaran ketidakikhlasan. Lalu yang kedua, saudara, kita belajar dari kisah ini, belajar melayani dengan kemurahan hati. Yang kedua, belajar melayani dengan kemurahan hati. Kalau saudara melihat ayat 14, ayat 14 sampai 15, apa yang dikatakan di sana? Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Apa katakan saya, saudara? Atau irikah engkau karena aku murah hati? Dalam nas ini, saudara, kita belajar juga. Di dalam melayani kita belajar menjadi seorang yang memiliki sikap murah hati. Apa itu murah hati? Ada hal yang menarik dalam kemurahan hati, yaitu kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu sendiri, sehingga kita bisa ikut merasakan penderitaannya. Ada rasa kasihan atau simpati kepada orang yang menderita. Artinya, kita merasa bersama-sama dengan orang yang menderita. Ada tindakan menolong, ada rasa kasihan yang diikuti dengan tindakan menolong. Ini hal yang penting, saudara. Artinya, orang yang bermurah hati itu ada orang yang dipenuhi dengan balas kasihan. Mengapa orang yang terakhir mendapatkan upah yang sama? Karena tuannya, pemilik anggur itu dipenuhi dengan kemurahan hati, dipenuhi dengan belas kasihan. Dari perumpamaan ini, saudara, kita belajar bagaimana memiliki sikap kemurahan hati. Bagaimana kita belajar dari Tuhan yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap murah hati. Sekalipun orang yang pertama mengatakan itu ketidakadilan, tetapi saudara, ukuran Tuhan dalam mengukur kita itu berbeda dengan ukuran kita memandang Tuhan. Kalau sekarang mungkin kita mengalami penderitaan karena kita setia dan orang lain yang tidak setia lebih rasanya di pemandangan kita lebih hebat, lebih enak hidupnya. Saudara tidak usah protes Tuhan. Ada keadilan sendiri dan Tuhan pasti adil. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Percaya dan nikmati dengan tulus. Teruslah belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Manusia memang sulit mencermati keadilan Tuhan. Manusia memang sulit untuk bisa mengerti apa yang dilakukan Tuhan. Hanya manusia yang memiliki hubungan yang baik yang akan mengerti tentang sikap dan tindakan Tuhan. Disinilah kalau kita belajar tentang kerendahan hati. Artinya ada rasa belas kasih. Kemurahan ini merupakan satu sikap
yang harus memenuhi orang-orang percaya. Tanpa terkecuali, dalam situasi apapun, kita harus benar-benar memiliki sikap kemurahan hati. Karena kemurahan hati ternyata wujud dari kasih. Apa yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4? Di situ disebut kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Dan rupanya murah hati juga adalah perintah Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Lukas 6 ayat 36. Jadi saudara, dari hal ini kita bisa belajar. Mengapa kita harus bermurah hati? Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Alkitab memberikan perumpamaan sebab akibat terhadap perbuatan setiap manusia. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7-10 diuraikan mengenai bagaimana kita harus mengambil sikap terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Mengapa kita harus murah hati? Selain kita harus menabur kebaikan supaya menerima kebaikan. Karena kemurahan hati itu adalah menunjukkan kita telah mengalami kemurahan Allah. Menunjukkan kita telah mengalami anugerah dari Tuhan. Banyak orang yang ingin menjadi orang yang murah hati, namun dalam dirinya belum ada kesanggupan. Mengapa saudara? Karena dia belum menyadari kemurahan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah menyadari bahwa Tuhan begitu luar biasa, memiliki kemurahan hati dalam diri kita, saudara akan gampang untuk memiliki sikap yang murah hati. Mengapa kita harus bermurah hati? Kemurahan hati adalah sebagai motor bergerak. Jadi kemurahan hati ini sebagai motor bergerak untuk kita memiliki hubungan yang baik dengan banyak orang. Karena kemurahan hati Allah itulah yang akan menggerakkan kita untuk bisa menjadi berkat. Jadi kemurahan hati Allah merupakan satu hal yang harus kita nikmati. Jadi yang kedua, dari perumpamaan ini kita belajar, memilikilah sikap murah hati. Dan yang ketiga saudara, kalau saudara melihat ayat 15, di situ menarik sekali. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Yang ketiga kita belajar untuk tidak iri hati, saudara. Untuk tidak iri hati. Yang ketiga ada perasaan sukacita ketika orang lain mendapatkan anugerah. Kalau mereka yang bekerja 1 jam diberi upah 1 dinar, harusnya bersukacita. Kalau mereka yang bekerja dari jam 12 dan jam 9, jam 3 mendapat 1 dinar, harusnya bersukacita orang yang pertama itu. Karena mereka mendapatkan apa? Sukacita bagi orang itu. Tetapi tidak yang terjadi. Orang yang pertama merasa iri, saudara. Orang yang pertama merasa diperlakukan tidak baik. Orang yang grup 1 ini menjadi iri karena merasa diperlakukan tidak adil. Sesuatu yang menarik dari rasa iri hati adalah saudara, bahwa orang yang iri hati itu seringkali bukannya ingin lebih banyak untuk dirinya sendiri. Tetapi orang iri hati itu adalah menuntut bagian orang lain dikurangi, saudara. Orang iri hati itu tidak menuntut lebih untuk dirinya sendiri, tetapi menginginkan supaya yang lain itu mendapatkan sedikit, saudara. Iri hati didefinisikan sebagai satu perasaan tidak senang atas keunggulan, atas keberuntungan orang lain. Dalam Alkitab seringkali disebut dengan kedengkian atau dendam. Iri hati harus dibedakan dari rasa cemburu. Kita cemburu atas kepunyaan kita. Kita iri hati kepada kepunyaan orang lain. Cemburu ialah takut
kehilangan apa yang dimilikinya. Iri hati adalah sakit hati melihat orang lain punya sesuatu yang lebih. Jadi rupanya saudara, inilah yang menjadi persoalan. Dari kisah ini kita belajar, jangan mudah iri hati. Perhatikanlah baik-baik sikap pekerja dan dalam kelompok pertama. Kita akan mendapatkan apa yang menjadi pokok hidup mereka, apa yang menjadi inti persoalan mereka, yaitu ayat kelima tadi menjelaskan mereka iri hati, saudara. Iri hati ini tidak pernah menjadi berkat, saudara. Kalau dalam terjemahan lain, rupanya iri hati ini bisa dikatakan matanya jahat. Jadi ketika melihat orang lain memiliki sesuatu, dia langsung bereaksi dengan hal yang jahat. Ketika orang lain memiliki sesuatu yang lebih daripada dia, dia langsung bereaksi yang jahat. Nah, rupanya dalam terjemahan lain seperti itu. Nah, sikap iri hati ini rupanya membahayakan saudara. Karena apa? Dalam perjanjian lama, Habil itu dibunuh oleh Kain karena iri hati. Yusuf dipenjarakan, dijual ke Mesir karena iri hati, saudara. Dan rupanya penyakit iri hati ini sangat-sangat membahayakan. Oleh karena itu, ketika kita belajar dari ini, jangan kita mudah iri hati. Itu ada persoalan yang akan membuat diri kita merasa sangat menderita sekali. Oleh karena itu, buanglah sikap iri hati. Sikap iri hati harus disingkirkan dari karakter hidup kita. Karena iri hati akan membuat orang berpusat pada diri sendiri. Iri hati dan sifat mementingkan diri sendiri itu memperdekatkan kita dengan kejahatan. Oleh karena itu, jangan pernah kita memiliki sikap iri hati. Jadi dari perumpamaan ini, saudara, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, ketika kita melakukan apapun, khususnya dalam melayani Tuhan, belajarlah untuk melayani dengan ikhlas. Lalu yang kedua, kalau kita ingin juga melayani dengan baik, belajarlah untuk bisa melayani dengan sikap murah hati. Dan yang ketiga, belajar juga supaya kita tidak menjadi orang iri hati. Ini luar biasa. Inilah berkat yang bisa kita dapatkan hari ini melalui pelajaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, kita akan memuji Tuhan dan saudara bisa berdoa. Mungkin kita pernah merasa bahwa diri kita paling berjasa. Karena mungkin kita orang yang sudah lama percaya Yesus. Atau kita orang yang paling berjasa karena kita sudah melakukan banyak hal. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Ingatlah apa yang terdahulu akan bisa menjadi yang terkemudian. Apa yang terkemudian akan menjadi orang yang terdahulu. Jadi belajarlah untuk terus memiliki sikap rendah hati. Pujian ini menjadi satu pujian yang indah. Sungguh-sungguh kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan saja.
jiwa saudara. Ku serahkan pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus, saat ini aku jadi milikmu. Tubuh Nyawaku, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Musik akan mengalunkan nadanya saudara. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Ada 3 hal yang bisa kita tanyakan dalam diri kita. Apakah kita selalu menjadi orang yang ikhlas ketika kita melakukan tugas apapun? Ketika kita melakukan tugas pelayanan di gereja, ketika kita melakukan tugas pekerjaan kita di kantor kita, ketika kita melakukan tugas-tugas di rumah kita, ketika kita membantu orang tua, ketika kita membantu teman, apakah saudara memiliki sikap yang ikhlas? Atau sebaliknya, kita memiliki sikap yang seringkali bersungut-sungut, apalagi ketika apa yang kita lakukan itu tidak mendapatkan penghargaan seperti yang kita harapkan. Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita kecewa? Apakah kita marah? Mari kita merenungkan ini. Hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Lalu yang kedua, Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bermurah hati. Karena itu sikap Tuhan. Apakah saudara memiliki sikap ini? Atau mungkin kita orang yang sering kali pelit dalam memberikan apapun, perhitungan, apalagi buat Tuhan. Mungkin kita menghitung, padahal Tuhan tidak pernah menghitung saudara. Namun hari ini kita belajar, Tuhan yang murah hati itu ingin mengajarkan kita menjadi sikap yang murah hati. Mungkin kita berpengalaman, mungkin kita merasa hebat, mungkin kita orang yang luar biasa, tapi milikilah sikap murah hati. Jangan pernah meremehkan orang yang di bawah kita. Dan yang ketiga, kita belajar untuk tidak memiliki sikap yang iri. Kita belajar untuk tidak memiliki sikap yang cemburu. Apalagi ketika orang di bawah kita memiliki hal-hal yang luar biasa di atas kita. Biarlah itu anugerah yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi dia. Nikmatilah hidup kita dengan tidak merasa iri, dengan tidak merasa cemburu. Karena iri hati mengakibatkan kejahatan, dan itulah yang terjadi. Kain membunuh Habil karena iri hati. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ini akan menjadi satu renungan yang luar biasa. Rapnya kita akan nyanyikan dengan setengah suara. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba. terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini melalui perumpamaan dari orang-orang yang bekerja di kebun anggur. Ada beberapa hal yang luar biasa yang kami dapatkan. Kami akan belajar menjadi orang ikhlas. Kami akan belajar menjadi orang yang bermurah hati. Kami akan belajar menjadi orang yang tidak mudah iri. Dan kiranya firman ini akan menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan. Berkatilah mereka yang mendengarkannya, supaya hari ini mereka beroleh berkat.
Berkati pula supaya jemaat Tuhan, supaya mereka dalam perlindungan Tuhan, mereka dalam penyertaan Tuhan, jagailah mereka, supaya mereka aman dan damai dalam pelindungan-Mu. Terima kasih juga anak-anak Tuhan yang sudah melayani hari ini, Tuhan memberkati, supaya apa yang mereka lakukan tidak pernah menjadi sia-sia. Dan ampuni setiap hal yang kami lakukan, mungkin tidak berkenan bagi Tuhan, namun Engkau tahu hati kami, begitu rindunya apa yang kami lakukan ini menjadi hal yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Terimalah berkat daripada Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan dan pimpinan daripada Yesus. Dan kiranya berkat-berkat dari Allah akan mengalir atas saudara, dan pimpinan dan penyertaannya akan terus mengalir atas diri saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan saudara berdoa sebentar dan jangan ditutup dulu karena ada pengumuman yang sangat penting. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Hari Kemerdekaan RI yang ke-75, gereja kita akan mengadakan lomba masak berkeluarga. Jadi silakan membuat nasi goreng, dihias, dipoto yang bagus, yang cakep, yang unik, yang lucu. Nanti dikumpul pada tanggal 15. Yang belum daftar